Kos tua itu terletak di gang sempit dekat kampus. Pemiliknya, Bu Ratna, sudah lama kesulitan mencari penghuni untuk kamar nomor 7. Kamar di pojok lantai 2. Bukan karena fasilitasnya buruk, melainkan karena kamar itu selalu terkunci dari dalam meski tak ada orang yang tinggal di sana. Kos itu berdiri di sebuah gang yang sempit dan sunyi, tak jauh dari kampus yang selalu ramai oleh mahasiswa. Dari luar, bangunannya tampak biasa saja. Dinding cat putih yang mulai memudar, pagar besi sederhana, dan halaman kecil dengan pohon mangga yang sudah tua. Namun bagi siapapun yang mengenalnya, kos itu menyimpan satu rahasia yang membuat banyak orang enggan mendekat. Kos itu milik seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna. Sudah lebih dari 10 tahun ia mengelola tempat itu. Sebagian besar kamar selalu penuh, kecuali satu kamar di lantai 2. Kamar yang terletak di ujung koridor. Nomor kamarnya adalah ke-7. Bu Ratna seringkali mendapat pertanyaan dari calon penghuni tentang kamar tersebut. Mengapa kosong? Apakah belum dibersihkan? Atau sedang diperbaiki? Begitu biasanya orang bertanya. Namun Bu Ratna selalu menjawab singkat, sambil tersenyum samar. Belum ada yang cocok untuk kamar itu. Tetapi, sebenarnya jawabannya jauh lebih rumit daripada itu. Malam itu, sekitar pukul 9, penghuni kos yang lain sudah masuk ke kamar masing-masing. Lorong lantai 2 sunyi, hanya ditemani cahaya lampu redup. Bu Ratna, yang sedang memeriksa pintu-pintu kamar, berhenti di depan pintu kamar ke-7. Seperti biasanya, pintu itu terkunci. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kenyataan bahwa kunci itu selalu terkunci dari dalam. Padahal, tidak ada satupun penghuni yang tinggal di sana. Bu Ratna menempelkan telinga ke pintu. Ia menahan napas. Sunyi. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara kursi bergeser dari dalam kamar. Seolah seseorang baru saja bangkit dari duduknya. Bu Ratna mundur perlahan. Ia sudah terbiasa mendengar suara-suara aneh itu. Tapi rasa dingin di punggungnya selalu hadir setiap kali. 2 orang mahasiswi yang tinggal di lantai 2, Rina dan Dewi, keluar dari kamar mereka untuk membuang sampah. Saat melihat Bu Ratna berdiri di depan kamar 7, mereka saling pandang. "Bu, ada suara lagi." "Ya," tanya Dewi dengan suara pelan. Bu Ratna hanya mengangguk. "Masuk saja ke kamar." "Nak, sudah malam. Jangan banyak bertanya." Rina dan Dewi menurut, meski dalam hati mereka semakin penasaran. Setelah lorong kembali sepi, Bu Ratna menatap pintu kamar 7 dengan pandangan khawatir. Ia berbisik pelan, seolah sedang berbicara pada seseorang di balik pintu. "Sudahlah, jangan ganggu lagi. Biarkan kamar ini tetap kosong." Namun seakan menjawab, terdengar suara ketukan 3 kali dari dalam kamar. Lembut, tapi cukup jelas membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding. Bu Ratna segera melangkah turun, enggan menoleh lagi. Tapi sebelum ia sampai di tangga, ia mendengar sesuatu. Suara seorang perempuan, sayup-sayup dari dalam kamar 7, memanggil lirih, "Jangan biarkan aku sendirian." Suara itu begitu jelas, seakan keluar dari dalam kamar ke-7. Bu Ratna yang berdiri di tangga sempat menoleh, namun keberanian untuk kembali ia kubur dalam-dalam. Baginya, semakin sedikit menanggapi suara itu, semakin baik. Keesokan paginya, kos itu kedatangan seorang tamu baru. Seorang gadis berwajah teduh bernama Nadia. Ia datang dengan membawa koper kecil. Senyumnya ramah dan sikapnya sopan. "Maaf Bu, apakah masih ada kamar kosong?" "Semua kos di sekitar kampus penuh," ucapnya dengan nada berharap. Bu Ratna sempat ragu. Hampir semua kamar memang sudah terisi, kecuali satu kamar yang selama ini ia hindari untuk ditawarkan. "Kamar ke-7. Ada satu kamar," jawab Bu Ratna hati-hati. "Tapi sebaiknya kamu pilih yang lain saja." Nadia tersenyum, tetap bersikeras. "Saya tidak keberatan, Bu. Yang penting bisa segera menempati. Besok kuliah sudah dimulai." Bu Ratna terdiam lama. Hatinya digelayuti kegelisahan. Ia tahu kamar itu bukan sembarangan. Tapi tatapan mata Nadia seakan memohon. Akhirnya, dengan berat hati, ia menyerahkan kunci kamar nomor ke-7. Sore itu, Nadia resmi menempati kamar tersebut. Dari luar, kamarnya terlihat sama dengan kamar lain. Cat putih sederhana, jendela menghadap pohon mangga di halaman, dan meja belajar di sudut ruangan. Tidak ada yang janggal. Nadia menatap barang-barangnya sambil bersenandung kecil. Sesekali ia menatap cermin bulat di meja, lalu tersenyum puas. "Tidak buruk, cukup nyaman," gumamnya dalam hati. Namun tanpa ia sadari, ketika ia membalik badan, cermin itu memantulkan bayangan kursi di belakangnya yang bergeser pelan. Padahal ia sama sekali tidak menyentuhnya.
Malam pertama Nadia di kamar 7 berjalan tenang hingga pukul 2 dini hari. Ia terbangun karena mendengar suara lirih, suara ketukan lembut dari arah pintu. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengira itu suara temannya yang salah mengetuk kamar. Ia bangkit, membuka pintu perlahan. Lorong sunyi, semua pintu kamar tertutup rapat. Lampu redup menyala, tidak ada siapapun di sana. Dengan sedikit bingung, Nadia menutup pintu kembali. Ia mengunci, lalu merebahkan diri. Namun tepat ketika ia hendak memejamkan mata, terdengar lagi suara yang membuat jantungnya berdebar. Klik, klik, kunci di pintu berputar sendiri dari dalam. Nadia menatap lekat-lekat gagang pintu yang bergoyang pelan. Tubuhnya kaku. Napasnya tertahan, seolah ada seseorang di balik pintu itu. Berusaha masuk, dan dari arah jendela, ia sempat melihat sekilas bayangan seorang gadis berambut panjang melintas cepat. Meski jendela itu terkunci rapat, Nadia memeluk selimutnya erat-erat. Ia mencoba menenangkan diri, membisikkan doa dalam hati. Namun suara yang ia dengar berikutnya membuatnya hampir menjerit. Suara perempuan, lirih, sangat dekat, seakan berasal dari dalam kamar itu sendiri. Kamu akhirnya datang, temani aku. Suara itu begitu dekat, seolah-olah berbisik tepat di samping telinga Nadia. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan yang hampir pecah. Matanya liar menatap sekeliling kamar. Tidak ada siapapun. Lampu meja belajar berkedip pelan, membuat bayangan di dinding bergerak seperti tarian samar. Nadia menelan ludah. Ia berusaha meyakinkan dirinya. Mungkin hanya mimpi setengah sadar. Ia menarik selimut, menutup kepala, dan memaksa matanya terpejam. Namun, ketika ia mencoba tidur kembali, suara kursi diseret terdengar jelas dari sudut kamar. Kursi kayu di depan meja belajar kini berpindah tempat, menghadap lurus ke arah ranjangnya. Nadia terperanjak, dadanya sesak. Napasnya semakin cepat. Ia tahu kursi itu tadi ia letakkan menempel ke meja. Dan kemudian, suara lembut yang sama terdengar lagi. Kali ini dari arah kursi itu. Jangan tidur, temani aku bicara. Keesokan paginya, wajah Nadia pucat saat turun ke dapur bersama penghuni kos lainnya, Rina dan Dewi, yang sudah lebih lama tinggal di sana. Menyapanya ramah. Kamu menempati kamar nomor berapa? Nat, tanya Rina sambil menuang teh. Kamar 7. Jawab Nadia lirih. Rina dan Dewi saling pandang. Senyum mereka hilang seketika. Dewi bahkan tanpa sadar meletakkan gelasnya lebih keras di meja. Kalau ada suara aneh, kata Dewi hati-hati. Jangan hiraukan, biasanya akan berhenti sendiri. Nadia terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat wajah mereka yang tiba-tiba tegang, ia memilih menahan diri. Malam kedua, gangguan semakin nyata. Tepat pukul 2, Nadia kembali terbangun. Kali ini bukan karena suara ketukan pintu, melainkan tangisan pelan. Suara itu terdengar jelas, seperti seorang perempuan yang menangis terseduh di dalam kamarnya. Nadia memberanikan diri duduk. Ia menyalakan lampu. Kamar itu kosong, namun suara tangisan tidak berhenti. Justru semakin jelas, dan terasa semakin dekat. Dengan gemetar, Nadia melangkah menuju cermin di meja belajar. Tangisan itu terdengar seakan berasal dari sana. Ketika ia berdiri di depan cermin, tubuhnya membeku. Dalam pantulan, ia tidak hanya melihat dirinya sendiri. Ada bayangan lain, seorang gadis berambut panjang. Wajahnya pucat dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya, dan saat Nadia menoleh cepat ke belakang, kamar itu kosong. Tapi di cermin, sosok gadis itu masih menatapnya. Nadia menahan napas, wajahnya tegang. Kedua tangannya bergetar saat mencoba menyentuh permukaan cermin. Namun begitu jarinya hampir menyentuh kaca, sosok gadis berambut panjang itu menghilang begitu saja. Hanya menyisakan pantulan dirinya sendiri yang pucat pasi. Nadia mundur beberapa langkah, lalu kembali ke ranjang. Ia duduk sambil memeluk bantal. Jantungnya berdegup cepat. Malam itu, ia tidak bisa tidur lagi hingga fajar. Keesokan harinya, Nadia berusaha menenangkan diri dengan menulis catatan kecil di buku hariannya. Ia menulis, aku tidak boleh takut. Semua ini hanya bayangan karena aku terlalu lelah. Namun saat ia menutup buku itu dan meletakkannya di meja, ia mendengar bunyi halus, seperti pensil yang bergesek dengan kertas. Dengan ragu, ia membuka kembali buku harian itu. Matanya membelalak. Di bawah tulisannya, ada kalimat baru dengan tulisan berbeda. Hurufnya miring dan tidak rapi. Aku juga lelah. Aku ingin beristirahat. Tapi aku sendirian. Nadia hampir menjatuhkan buku itu. Tangannya gemetar hebat. Ia yakin benar. Tulisan itu bukan miliknya. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin terasa.
Buku harian Nadia sering berubah isi. Kadang ada gambar tali yang dilukis samar dengan pensil. Kadang hanya satu kalimat pendek, "Aku belum sempat lulus. Temani aku malam ini. Jangan pergi dari kamar ini." Nadia semakin ketakutan, tapi juga diliputi rasa iba. Ada kesedihan mendalam yang ia rasakan dari setiap tulisan itu. Seakan sosok yang menulisnya benar-benar sedang mencari teman. Suatu malam, Nadia kembali bermimpi. Ia berdiri di dalam kamar yang sama. Tapi suasananya gelap. Dari langit-langit, tergantung banyak tali rafia yang berayun pelan. Di tengah kamar, seorang gadis dengan wajah pucat berdiri, memegang sebuah buku catatan yang sama persis dengan milik Nadia. Gadis itu menatapnya. Air mata mengalir di pipi. "Aku tidak ingin sendirian di sini," bisiknya lirih. Nadia ingin melangkah mundur, tapi tubuhnya terasa kaku. Gadis itu mengulurkan buku catatan ke arahnya, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Di lehernya, tampak bekas luka panjang. Seolah ia pernah berusaha mengakhiri hidupnya. Nadia menjerit dan seketika itu ia terbangun di ranjangnya. Napasnya terengah, namun jeritannya membuat penghuni kos lain berdatangan. Rina dan Dewi berlari masuk ke kamar dengan wajah panik. "Nadia, ada apa? Kamu kenapa?" seru Rina. Nadia menunjuk buku catatannya yang tergeletak di lantai. Lihat bukunya." Dengan ragu, Dewi membungkuk dan membukanya. Mata keduanya membelalak ngeli ketika membaca tulisan di halaman terakhir. "Aku menunggu teman baruku di kamar ini." Tulisan itu membuat ruangan mendadak terasa dingin. Rina dan Dewi saling pandang dengan wajah pucat. Sementara Nadia hanya bisa duduk gemetar di tepi ranjang. Ini tidak mungkin hanya gurauan," bisik Dewi pelan. Rina menutup buku itu cepat-cepat lalu menatap Nadia. "Kamu harus hati-hati. Kamar ini memang sudah lama ada cerita yang tidak beres." Nadia menatapnya dengan mata penuh tanya. "Cerita apa maksudmu?" Namun Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Nadia, mencoba menenangkan, meski jelas-jelas dirinya sendiri juga ketakutan. Malam itu, Nadia mencoba tidur lebih cepat. Ia mematikan lampu kamar, hanya meninggalkan cahaya kecil dari lampu meja. Hatinya masih berdebar, tapi ia berusaha memejamkan mata. Sekitar pukul 2, suara ketukan jendela membangunkannya. Perlahan ia membuka mata. Tirai tipis berwarna krem bergoyang lembut. Nadia memberanikan diri mendekat. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai itu perlahan. Dan saat itu juga, jantungnya serasa berhenti. Di balik kaca jendela, ada wajah seorang gadis menempel rapat. Wajahnya pucat, rambut panjangnya menutupi sebagian pipi, dan matanya menatap lurus ke arah Nadia dengan tatapan kosong. Nadia terlonjak mundur hingga hampir jatuh. Ia menutup wajah dengan tangan, berusaha meyakinkan diri itu hanya bayangan. Tapi saat ia kembali melirik, wajah itu masih ada tetap menempel, seolah menunggu pintu jendela dibuka. Esok paginya, Rina dan Dewi mendapati Nadia duduk di kamar dengan wajah lesu, matanya merah karena tidak tidur semalaman. "Kamu tidak bisa begini terus," kata Rina. "Kalau perlu, kita bicara langsung ke Bu Ratna." Tapi Nadia hanya menggeleng lemah. "Aku merasa dia hanya ingin ditemani, seperti sedang mencari seseorang yang bisa mengerti." Perkataan itu membuat Dewi merinding. "Nad, itu bukan sesuatu yang bisa kamu temani. Itu bukan manusia." Malam berikutnya, teror semakin jelas. Nadia yang sedang membaca buku tiba-tiba mendengar suara napas berat dari dalam lemari kayu di sudut kamar. Ia menoleh, menatap lekat-lekat. Suara itu terdengar semakin keras, seperti seseorang sedang bersembunyi di dalam sana. Dengan hati-hati, Nadia berdiri dan meraih gagang lemari, tangannya bergetar hebat. Ia membuka pintu lemari perlahan. Kosong, hanya tumpukan baju dan koper kecil. Namun saat ia menutup kembali pintu lemari, sesuatu membuatnya hampir menjerit. Di kaca meja belajarnya, pantulan wajah pucat itu muncul lagi, berdiri tepat di belakangnya. Kali ini dengan senyum tipis yang membuat darahnya membeku. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong, tak ada siapapun. Namun ketika kembali menatap cermin, sosok itu masih ada, menatapnya lekat-lekat. Nadia menjatuhkan tubuhnya ke lantai, menutup mata rapat-rapat sambil berdoa. Air matanya mengalir deras. Ia tak sanggup lagi menahan ketegangan itu sendirian. Keesokan paginya, dengan langkah gontai, Nadia menemui Bu Ratna di ruang depan. "Bu, saya harus tahu, siapa yang dulu tinggal di kamar itu?" Suaranya bergetar. Wajah Bu Ratna tampak kaku. Ia terdiam lama, lalu menarik napas dalam. Namanya Salsa, seorang mahasiswi, pintar, pendiam, dan rajin belajar. Tapi dia meninggal di kamar itu beberapa tahun lalu. Nadia menatap dengan mata melebar. "Meninggal? Bagaimana?"
Bu Ratna menunduk. Suaranya lirih. Dia ditemukan gantung diri. Seminggu sebelum sidang skripsinya. Tidak ada yang tahu pasti alasannya. Ada yang bilang dia mengalami tekanan berat. Sejak itu, kamar itu tidak pernah benar-benar kosong. Rina dan Dewi yang kebetulan mendengar percakapan itu ikut menambahkan. Aku pernah mendengar tangisan dari kamar itu saat masih kosong, kata Dewi. Rina mengangguk pelan, dan beberapa penghuni baru pernah bilang, mereka merasa seperti ditemani saat sendirian di kamar. Tapi akhirnya mereka selalu pindah, karena tidak tahan. Nadia terdiam lama. Potongan-potongan kejadian yang ia alami seolah menyatu dengan cerita itu. Suara tangisan, tulisan di buku, wajah pucat di jendela. Semua mengarah pada satu nama Salsa. Malam itu, Nadia mencoba menenangkan diri. Ia duduk di meja belajar, menatap buku catatannya. Kalau memang benar kamu ada di sini, kenapa memilihku? Bisiknya lirih. Lalu, seolah menjawab. Pensil di atas meja bergerak sendiri, menuliskan kalimat di halaman kosong. Karena kamu mendengarku. Nadia terhenyak. Tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir. Entah karena takut atau karena iba. Ia bisa merasakan betapa kesepian sosok itu. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, lampu kamar padam mendadak. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dari sudut kamar, terdengar suara langkah kaki pelan mendekat, disertai bisikan lirih yang menusuk telinga. Temani aku sampai akhir. Bisikan itu terdengar begitu dekat, membuat Nadia merinding hingga ke tulang. Dalam kegelapan kamar, langkah-langkah pelan itu semakin jelas, seperti ada yang bergerak mendekatinya. Nadia memegang erat selimutnya, berusaha menenangkan diri. Namun saat matanya mulai menyesuaikan dengan gelap, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Sebuah bayangan, seorang gadis berambut panjang, berdiri membelakanginya. Rambutnya terurai, tubuhnya kaku, seolah menunggu untuk dipanggil. Nadia, suara itu terdengar lagi. Kali ini lirih tapi jelas. Jangan pergi, aku tidak ingin sendirian. Nadia memberanikan diri membuka mulut, meski suaranya gemetar. Kakakmu, Salsa. Bayangan itu perlahan menoleh, dan saat wajahnya terlihat, Nadia terperanjat. Wajah pucat dengan mata berkaca-kaca. Bibir bergetar seolah menahan tangis. Aku lelah, bisiknya. Aku ingin beristirahat, tapi mereka meninggalkanku. Semua orang pergi, hanya kamu yang mau mendengar. Nadia meneteskan air mata, rasa takut bercampur iba. Aku mendengarmu. Tapi apa yang kamu inginkan dariku? Salsa mendekat perlahan. Langkahnya nyaris tak terdengar. Semakin dekat, semakin terasa hawa dingin menusuk. Ia berhenti tepat di depan Nadia, menunduk, lalu berbisik, temani aku, di sini, selamanya. Tiba-tiba, kamar itu berubah. Nadia terhuyung, pandangannya berputar. Dinding kamar memudar, berganti menjadi ruangan gelap dengan tali rafia tergantung dari langit-langit. Di sekelilingnya terdengar bisikan-bisikan samar, seperti suara banyak orang yang meratap. Di tengah ruangan, Salsa berdiri dengan tatapan kosong. Perlahan ia mengangkat tangannya, memperlihatkan tali yang sudah melilit pergelangan. Aku tidak ingin sendirian lagi, ucapnya lirih. Kamu akan menemani aku. Nadia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia merasakan sesuatu yang tak terlihat melilit lehernya, menariknya ke belakang. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, tapi semakin kuat ia melawan, semakin kencang jerat itu mencekiknya. Di luar kamar, Rina dan Dewi terbangun karena mendengar suara gaduh. Mereka berlari ke lorong dan melihat pintu kamar 7 bergetar hebat. Seakan ada seseorang yang mencoba keluar tapi terhalang. Bu Ratna, cepat, ada yang terjadi di kamar Nadia, teriak Rina. Mereka berusaha membuka pintu, tapi terkunci rapat dari dalam. Ketukan keras dan teriakan samar terdengar dari balik pintu, membuat suasana semakin mencekam. Bu Ratna datang dengan wajah panik. Ia mengetuk 3 kali sambil membaca doa. Namun pintu tetap tak mau terbuka. Hingga akhirnya, dengan tenaga bersama, pintu itu berhasil didobrak. Saat pintu terbuka, ruangan tampak kosong. Nadia tergeletak di lantai. Tubuhnya lemas dengan mata terpejam. Namun yang membuat semua orang bergidik ngeri adalah pantulan di cermin meja belajar. Bukan hanya Nadia yang terlihat di sana. Di sampingnya, Salsa berdiri sambil tersenyum, seolah sudah menemukan teman yang ia rindukan. Rina menjerit sambil mundur. Dewi langsung menutup mulutnya karena takut suaranya memanggil sesuatu yang lebih buruk. Bu Ratna berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar, karena jelas sekali ia pun melihat sosok itu di cermin. Nadia, teriak Rina, sambil berlari ke arah sahabatnya. Ia mengguncang tubuh Nadia yang pucat, berharap ia bangun.
Namun seketika, senyum Salsa di cermin memudar. Ia menoleh ke arah mereka. Matanya penuh kesedihan. Dari bibirnya keluar bisikan yang samar. Tapi semua bisa mendengar. Dia sudah menemaniku. Ruangan itu mendadak bergetar. Lampu berkedip-kedip. Suara tangis anak perempuan bergema di setiap sudut. Tali rafia di cermin bergoyang-goyang sendiri. Seperti masih menyimpan sisa penderitaan. Nadia tiba-tiba terbatu keras. Matanya terbuka lebar. Tapi tatapannya kosong. Bukan lagi tatapan yang mereka kenal. Dari bibirnya keluar kalimat pelan. Aku tidak sendirian lagi. Lina dan Dewi menatap satu sama lain. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Mereka tahu. Sesuatu dalam diri Nadia sudah berubah. Malam itu, Bu Ratna menyalakan doa dan memercikan air bunga ke setiap sudut ruangan. Mencoba memutus ikatan yang mengikat Nadia dengan arwah Salsa. Namun semakin ia berdoa, semakin keras tangisan terdengar dari cermin. Hingga akhirnya, cermin itu retak. Suara pecahan kaca memecah keheningan. Dari dalam retakan, terlihat jelas bayangan Salsa sedang memeluk Nadia erat, seolah menolak dilepaskan. Nadia, lawan dia. Kamu bukan miliknya, teriak Rina sambil menggenggam tangan sahabatnya. Nadia menatap Rina, matanya berkaca-kaca. Tubuhnya bergetar dalam bisikan terakhir yang nyaris tak terdengar. Ia berkata, Rina, terima kasih. Jaga semuanya untukku. Dan tepat setelah itu, angin kencang berhembus. Cermin pecah berkeping-keping. Lampu padam. Ruangan sunyi. Saat lampu kembali menyala, tubuh Nadia tergeletak lemah. Nafasnya masih ada, tapi sangat pelan. Di wajahnya ada senyum tipis. Senyum yang bukan milik Salsa, melainkan miliknya sendiri. Sementara itu, di lantai dekat pecahan kaca, samar-samar terlihat bayangan seorang gadis dengan rambut panjang yang berjalan menjauh. Untuk pertama kalinya, wajahnya tenang. Salsa akhirnya beristirahat. Namun semenjak malam itu, kamar nomor 7 tetap kosong. Tidak ada yang berani menempatinya lagi. Karena setiap kali cermin baru dipasang di dalam kamar itu, selalu ada senyuman samar yang muncul di balik pantulan. Senyuman seorang gadis yang pernah merasa sendirian, dan kini tidak lagi.